Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, meskipun kali ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang cukup menggemparkan dunia, tidak lantas membuat kita lupa dan berhenti dalam mencari serta menambah ilmu dan wawasan. Salah satu ilmu yang harus senantiasa kita perbaharui adalah ilmu tentang agama, karena ilmu agama sangatlah bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Salah satu sumber seluruh ilmu pengetahuan adalah Al-Quran. Sebagai kitab suci agama Islam, Al-Quran merupakan sebuah kitab yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Karena itu, sudah sepatutnya sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa membaca Al-Quran dan menyempatkan waktu untuk mengkaji dan memahami isi Al-Quran agar kita dapat mengamalkan ajaran agama Islam secara benar dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang banyak dibahas dalam Al-Quran adalah tentang ketauhidan dan penciptaan alam semesta. Banyak sekali ayat yang membahas hal tersebut. Salah satunya yaitu yang akan kita bahas pada video kali ini, yakni Quran Surat Ali Imran ayat 189 sampai dengan ayat 191. Nah, untuk menambah keberkahan pada video kali ini, yuk kita ngaji sama-sama. Buka ya Quran Surat Ali Imran ayat 189 sampai dengan ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang berkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pertama-tama, kita akan membahas asbabun nuzul dari
ayat yang telah kita bacakan tadi. Nah, menurut As-Suyuti dalam kitabnya menyebutkan mengenai Asbabun Nuzul surat Al-Imran ayat 190 dengan mengutip hadis riwayat At-Tabarani. Dalam hadis tersebut kurang lebih berisi tentang orang-orang Quraisy yang menghampiri kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mereka menanyakan kepada kaum Yahudi mengenai apa tanda kenabian yang dibawa oleh Musa kepada mereka. Lantas mereka menjawab bahwasannya tanda kenabian yang dibawa oleh Nabi Musa adalah tongkat dan tangan yang putih bercahaya bagi siapa yang melihatnya. Kemudian orang-orang Quraisy tersebut menanyakan hal yang sama kepada kaum Nasrani, yakni mengenai tanda-tanda kenabian yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka menjawab bahwasannya tanda-tanda kenabian yang dibawa oleh Nabi Isa adalah beliau menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta, serta dapat menghidupkan orang yang mati. Selanjutnya, orang-orang Quraisy itu menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya meminta kepada beliau untuk berdoa kepada Allah agar menjadikan Bukit Shafa dan Marwah menjadi emas untuk mereka. Kemudian beliau memanjatkan doa tersebut hingga akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, yakni Quran Surat Al-Imran ayat 190 ini. Ayat 180 ini secara umum menjelaskan bahwasannya segala kekuasaan langit dan bumi adalah milik Allah semata, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu, maka terdapat makna lain yang ada dalam ayat ini, yakni bahwasannya orang-orang beriman tidak perlu merasa lemah dan takut ataupun khawatir akan ancaman kaum musyrikin, karena Allah akan senantiasa memberikan pertolongan. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu, dan setiap amal perbuatan manusia akan dibalas dengan adil olehnya. Kemudian dalam ayat 190 sampai dengan 191 memiliki makna yang mana tentang perintah Allah kepada Rasul dan hambanya untuk memikirkan tentang langit dan bumi serta kejadiannya. Allah juga menyerukan untuk selalu mengingatnya dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, serta senantiasa dapat mengambil faidah dari setiap kejadian. Karena Allah menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Dan dalam ayat 191 disebutkan dari karakteristik ulul albab, yakni mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala situasi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam tafsir Ibnu Katsir, isi dari ayat 189 ini yakni bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala sesuatu dan berkuasa untuk berbuat sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Karena itu, sudah seharusnya sebagai seorang hamba kita tidak boleh membuatnya murka. Karena Allah adalah Rob yang Maha Agung, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih agung daripada Dia, dan Maha Kuasa yang tiada sesuatu pun yang lebih berkuasa dari dirinya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan, memiliki, dan mengatur, serta Allah lah yang menjaga kerajaan langit dan bumi. Maha kuasa Allah
atas segala sesuatu. Dalam tafsir Al-Misbah, isi dari ayat 190 ini bahwasannya ayat ini mengundang manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti serta kejadian dan perputaran bumi pada porosnya yang melahirkan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi ulul albab, yakni mereka yang memiliki akal murni, sehingga menggunakan akal dan pikirannya untuk senantiasa mengingat akan kebesaran Allah, yang mana akan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalam ayat 191, menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini mengandung ciri-ciri siapa yang dinamai ulul albab itu. Mereka adalah seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah, baik dengan ucapan maupun dalam hati, dalam seluruh situasi dan kondisi apapun. Serta mereka yang senantiasa menggunakan akal pikirannya secara bijaksana untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, demi menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwasannya tidak ada satupun ciptaannya yang sia-sia. Dasar dari ayat 189 ini adalah tentang kekuasaan dan ciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, semata-mata merupakan bukti bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa dan maha agung. Kemudian, pada ayat 190 ini, Allah menjelaskan segala fenomena penciptaannya untuk memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia agar bisa memikirkan segala fenomena penciptaan, agar bisa menambah iman dan menambah keyakinan atas keagungan Allah, serta dapat menjauhkan hambanya dari segala tindakan maksiat dan kebatilan lantaran kecerdasannya, baik kecerdasan hati maupun kecerdasan akal yang seimbang, merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang manusia yang telah Allah beri potensi berupa akal pikiran yang membedakannya dengan seluruh makhluk lainnya. Mereka disebut sebagai ulul albab. Selain memiliki kecerdasan hati dan pikiran yang seimbang, mereka juga selalu mengingat Allah dan selalu bertambah taat kepada Allah dikala mengingatnya. Mereka menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati dalam kondisi apapun, yang mana telah disebutkan dalam ayat 191, ulul albab adalah mereka yang senantiasa memikirkan dan mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Mereka senantiasa membuka hati dengan selalu mengingat Allah dimanapun tempatnya, bagaimanapun kondisinya, karena akal mereka dalam memahami dan menghayati kekuasaan Allah dan penciptaannya semata-mata untuk menjemput ridhonya. Maksud dari ayat-ayat di atas adalah sebagai pembuktian tentang tauhid, keesaan, dan kekuasaan Allah, bahwasannya Allah adalah Sang Maha Pencipta segala sesuatu. Ia memiliki kehendak penuh atas semua ciptaannya. Karena itu, sudah sepatutnya sebagai seorang hamba, segala potensi yang Allah berikan kepada kita adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, agar hidup kita senantiasa berada dalam ketentraman, dan agar tidak menyesal di hari kemudian. Nah,
Alhamdulillah, sekarang sedikitnya kita sudah mengetahui makna dari salah satu firman Allah yang diturunkan kepada manusia termulia, kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui perantara malaikat yang mulia pula, yakni Jibril alaihi salam. Ayat tersebut berisi tentang ketauhidan dan kemahaagungan Allah, yakni yang telah kita baca bersama-sama sebelumnya, yaitu surat Ali Imran ayat 189 sampai dengan ayat 191. Tentu saja kita tidak boleh merasa puas dengan ilmu yang telah kita miliki. Kita harus tetap semangat mencari ilmu, utamanya yaitu ilmu agama, dan berupaya untuk memahami Al-Quran, agar kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang sesungguhnya dalam hidup kita, supaya kita dapat menjalankan segala perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Untuk menjemput ridhonya, kita perlu menambahkan keimanan kepada hati kita, supaya hati kita senantiasa merasa tentram akan waktu-waktu yang dilalui dengan mengingat Allah. Wah, gak kerasa ya, sekarang kita udah ada di penghujung acara. Mungkin hanya sekian tafsir Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai dengan ayat 191 yang dibahas pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.